Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa tibai rasulih la'alakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa balagha rasulul karim wallahu a'lamu bimuradih wa nahnu ala zalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, mari kita bersyukur kepada Allah dengan ungkapan kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil alamin, yang artinya segala puji hanya milik Allah. Kenapa Allah berhak dipuji? Karena semua yang dilakukan oleh Allah baik. Membunuh makhluk juga baik bagi Allah, karena Allah yang menciptakan, Allah yang memilikinya, Allah yang mengaturnya. Tidak sedikit manusia yang Allah matikan melalui gempa, tsunami. Nah, itu perbuatan yang baik bagi Allah. Berbeda dengan pembunuhan yang dilakukan oleh manusia. Ada membunuh yang baik, ada membunuh yang tidak baik. Membunuh yang baik yaitu di medan perang dalam rangka menghadapi orang kafir yang memerangi muslim. Kalau kita membunuh dengan niat lillahi ta'ala, lillahi kalimatillah, meninggikan kalimat Allah, itu termasuk perbuatan yang mulia. Ada lagi perbuatan manusia membunuh manusia yang tidak mulia, yaitu berebut harta warisan, berebut air, berebut lahan parkir. Nah, itu pembunuhan yang tidak terpuji kalau yang dilakukan oleh manusia. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita memuji kepada Allah. Alhamdulillah, Allah masih memberi umur kepada kita sampai subuh ini di hari Ahad, ya, tidak terasa. Dari kemarin sampai sekarang usia kita dikurangi oleh Allah 1 hari, ya. Kita telah memasuki hari mendekati kematian. Mudah-mudahan diistiqomahkan oleh Allah kita dalam sholat berjamaah subuh dan dilanjutkan dengan ta'lim kitab Bulughul Maram, melanjutkan kajian kita masih dalam judul sholatut tatawu, ya, babu sholatit tatawu'i, sholat sunat di subuh salamnya halaman 5. Hadis ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Mughaffal al-Muzani, dan dari Abdullah bin Mughaffal al-Muzani qala, kata beliau. Nah, kata beliau, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang isi sabdanya yang dinamakan matan hadis qauli, sallu, salatlah kamu sekalian, qoblal maghribi, sebelum melaksanakan salat fardu maghrib. Sallu qoblal maghribi, sallu, salatlah kamu sekalian, qoblal maghribi, sebelum melaksanakan salat fardu maghrib. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, Rasulullah SAW bersabda, pisalisati, pada yang ketiga kalinya ungkapan sallu qoblal maghribi. Sallu, salatlah kamu sekalian, qoblal maghribi, sebelum salat fardu maghrib. Nah, di ketiga kali perkataan tersebut Rasul mengucapkan liman sya'a. Liman, bagi siapa saja, sya'a, yang mau, yang menghendaki, yang ingin melaksanakan salat qoblal maghrib, silahkan. Itu apa alasannya? Karohiyatan, karena khawatir cina ayyatahidahan nasu, manusia menjadikan sholat sunat qobla maghrib itu sunnatan, dijadikan sunnah. Yani dikhawatirkan orang-orang akan menjadikan sebagai suatu amalan rutin yang tidak diperselisihkan, sehingga terkadang menyebabkan hilangnya awal waktu, yani awal waktu sholat maghrib. Dan semangatnya sempit, karena sholat maghrib itu kan dari maghrib ke isya itu durasinya, jedanya paling 1 jam, ya. Kalau ini menjadi sunnah kan antusias itu datang sholat sunnah, datang sholat. Jadi komate kayak
kahambat itunya akhirnya mepet itu awal waktu sholat maghribnya jadi terlambat gitu. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi hadis ini menjadi dalil bahwa disunatkan melakukan sholat sunnah sebelum sholat maghrib. Inilah yang dipahami dari ucapan beliau qoblal maghribi. Jadi maksud qoblal maghribi di sini adalah sebelum sholat fardu maghrib, bukan sebelum datang waktu maghrib. Karena kalau kita sholat sunat sebelum datang waktu maghrib terlarang itu. Nah, kecuali ada sebab muqarrin. Sebab muqarrin itulah yang menyertainya, seperti kita masuk masjid misalkan, kan sebelum duduk ada anjuran untuk salat tahiyatul masjid ya. Kalau salat sunat mutlak tidak boleh setelah salat fardu asar sebelum datang waktu maghrib. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut riwayat Ibnu Hibban, kalau hadis yang tadi riwayatnya riwayat Imam Bukhari, Pak. Kalau hadis yang tadi salu qoblal maghribi, rawahu al-Bukhari, telah meriwayatkan kepada hadis ini Imam al-Bukhari. Nah, selanjutnya menurut riwayat Ibnu Hibban, wa fi riwayatil Ibnu Hibban, dan dalam riwayat Ibnu Hibban min hadis Abdullah, dari jalur hadis Abdullah ada ungkapan redaksi annan Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla qoblal maghribi rak'ataini, yang artinya anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat, melaksanakan sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam qoblal maghribi, sebelum melaksanakan sholat fardu maghrib. Berapa rakaat? Rak'ataini, 2 rakaat. Nah, pasabata syar'iyatuhuma bil qauli wal fi'li, jelaslah sholat sunat qobla maghrib itu telah disyariatkan berdasarkan perkataan Nabi yang tadi solu qoblal maghribi, dan juga wal fi'li berdasarkan perbuatan Nabi, yaitu yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat sunat 2 rakaat sebelum sholat fardu maghrib. Jadi jelas ada dalilnya. Insya Allah bisa dipahami Pak ya? Insya Allah. Tak eta ya 5 syar itu bagi siapa saja yang ingin silakan gitu. Kondisi itu ya kan, karena jeda. Nah itu karena 5 syar. Ya ini orang terus adan batun can hadir gitu nya salat sunat gitu. Iya. Ya, jadi yang dilihatkan teh eta gitu pami dijadikan sunnah teh sehingga antusiasna gitu, mohon akhirna awal waktu maghribna teu kabujeng. Pan salat itu diusahakan ya di awal waktu gitu nya. Seperti di itu apa masjid anu di Mitra Batik nya di Jalan Merdeka Cinehel eta beres adzan langsung qomat Pak. Itu sokomat ya suruh kasariangan ya akhirnya mah, tapi nu tos terangeun mah saatan maghrib ya tos siap dirinya mari di dinya mah beres adzan teh langsung kana qomat gitu, langsung kana qomat ngan suruh dileburakeun ya oge kitu nya ayeuna mah seueur anu karantun itu nya. Insyaallah tiasa dipahami panya rangke din hadis kadalapana jelas deipa tentang salat sunat qabla maghrib teh aya kitu nya, eta mah hadis takriri kitu nya, tapi insyaallah di pertemuan subuh yang akan datang. Jadi yang mah hadis teh nyambung banyak teu kalangkung gitu. Nu kalangkung mah dibuka dina YouTube aja, dina Facebook terus aya langsung di gitu ya. Alhamdulillah jadi sambung menyambung gitu. Karena ya salit-salit oge nu penting mah kapaham insyaallah da ege disambung-sambung kaamalkeun gitu diusahakeun. Memohon kepada Allah, ya Allah berilah aku amal, kekuatan untuk melaksanakannya. Jadi ada hidayah, ada taufik gitunya. Yang diminta kita kepada Allah minta hidayah dan taufik, petunjuknya lewat ya hadis Rasul, penjelasan para ulama, taufiknya digerakkan oleh Allah untuk mampu mengamalkannya. Maka yang diminta oleh kita adalah hidayah dan taufiknya, petunjuk dan kekuatan untuk melaksanakan petunjuk tersebut sehingga kita menjadi manusia yang betul-betul mentaati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah satu hadis bahkan 2 hadis barusan telah tersampaikan yang benarnya mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, yang salahnya dari kesalahan saya sendiri semoga Allah memaafkannya. Mari kita tutup dengan doa kifarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad